Untuk pendengar Malaysia yang menarik tentang Pak Prabowo ni, dia pernah belajar di Victoria Institution, DVI. So dia budak VI. Beliau anak genius Malaysia dan mempunyai track record cemerlang dalam pentadbiran sebelum ini. Beliau juga masih ingat lagu sekolahnya. Orang Malaysia bangga tak tu? Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan. 1,000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Prabowo baru aja diberi gelar kehormatan oleh Negeri Melaka, Malaysia, yaitu Datuk Seri Darjah Gemilang Sri Melaka atau DGSM. Dan saya pun adalah bagian dari itu, karena saya waktu kecil saya besarnya di Malaysia. Jadi bagi saya, Kampung Malaysia itu kampung halaman yang kedua. Kalau saya pulang ke Malaysia itu rasanya pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Jawahir Mansuri, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akan mengupas atau menginformasikan atau membagikan sebuah video tentang bagaimana bangganya Malaysia punya alumni Malaysia yang jadi presiden di Indonesia. Siapakah dia? Yaitu Prabowo Subianto. Pak Prabowo ini pernah sekolah di Malaysia, saudara-saudara. Pada tahun 1962 sampai 1964 di SMP Victoria Institute Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi warga Malaysia patut berbangga punya alumni Malaysia yang jadi presiden di Indonesia. Mari kita lihat ulasannya sebagai berikut. Genius Malaysia bakal presiden Indonesia. Kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres dan Pemilu 2024 adalah kemenangan buat seluruh rakyat Indonesia. Pencapaian yang cemerlang sewaktu menerajui Menteri Pertahanan Indonesia dan berjiwa rakyat membuatkan beliau kekal jadi pilihan. Bayangkan saja dalam undi awal, Prabowo mendahului semua calon pesaingnya. Siapa Prabowo Subianto? Beliau pernah bersekolah di Victoria Institution, Kuala Lumpur dan Zurich International School. Seterusnya melanjutkan pengajian ke The American School and London dan Akademi Militer di Magelang. Tahukah anda sebesar apa kekayaan Prabowo? 204 triliun rupiah adalah rekod kekayaan yang beliau miliki. Kekayaan yang beliau miliki pernah dipinjamkan kepada Indonesia untuk menampung perbelanjaan. Keberhasilan ini akhirnya ditiru oleh Tun Dain di Malaysia. Jika Presiden Singapura bakal memimpin 5.92 juta rakyatnya dan Perdana Menteri Malaysia bakal memimpin 33 juta, Prabowo yang menjadi Presiden Indonesia ke-8 bakal memimpin 278 juta orang rakyatnya. Memilih Prabowo sebagai Presiden Indonesia adalah pilihan yang tepat. Beliau anak genius Malaysia dan mempunyai track record cemerlang dalam pentadbiran sebelum ini. Prabowo atau nama penuhnya Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1991. Pada tahun 1960, Prabowo dan keluarganya berpindah ke Malaysia dan tinggal di Petaling Jaya. Bapanya pula membuka sebuah kilang penyambung alat elektronik sebagai usaha untuk menyara keluarga. Prabowo pula bersekolah di Victoria Institution yang dikatakan sebagai salah satu sekolah yang berprestij ketika itu. Orang Malaysia bangga tak tu? Riwayat pendidikan Prabowo Subianto dari TK sampai kuliah. 1. TK Sekolah Sumbangsi di Jakarta, dari tahun 1956 sampai tahun 1957. 2. SD The Dean School di Singapura, dari tahun 1957 sampai tahun 1960. 3. SD Glenelly Junior School di Hong Kong, dari tahun 1960 sampai tahun 1962.
4. SMP Victoria Institute di Kuala Lumpur, Malaysia, dari tahun 1962 sampai tahun 1964. 5. SMP Zurich International School di Swiss, dari tahun 1964 sampai tahun 1966. 6. SMA The American School in London di Inggris, dari tahun 1966 sampai tahun 1968. 7. Akademi Militer Nasional atau AKABRI di Magelang, dari tahun 1970 sampai tahun 1974. Mesti korang tertanya-tanyakan siapa dia ni. Kalau korang nak tahu, beliau pernah belajar di Malaysia iaitu di Victoria Institution. Beliau juga masih ingat lagu sekolahnya. Korang mesti nak tahu lebih mengenai beliau kan? Untuk pendengar Malaysia yang menarik tentang Pak Prabowo ni, dia pernah belajar di Victoria Institution. DVI. So dia budak VI. Dan dia orang yang berpengalaman. Saya kenal beliau waktu menjadi Menteri Belia dan Sukan. Bapak Prabowo ni pengurusi kepada Persatuan Silat Sedunia. Pernah datang ke Malaysia pada Sukan SEA. Speaks really good English. Very familiar with government. Dia sebelum menjadi seorang tokoh politik adalah seorang general, seorang panglima komando Kopassus di Indonesia. Jadi pengalaman yang sangat-sangat luas. Dan saya difahamkan, Syaril, Prabowo ni dia bukan hanya leading di kalangan pengundi-pengundi yang berumur, tetapi juga di kalangan pengundi muda walaupun dia usia 70 tahun. Betul. Sebab penggunaan TikTok dia yang hebat, sangat hebat. Saya tengok dia menari, dia macam-macam lah dia buat. Dah dipanggil gemot. Cuba korang dengar apa kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo 10 tahun yang lalu. Sekarang sedikit-sedikit adalah ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Masalah sipadan ganyang Malaysia. Masalah sepak bola ganyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah tetangga kita, saudara kita, rukun. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal, ya kan, benar nggak? Sudahlah, ya kan, kita sudahlah. Tapi nggak ada niat mereka mau caplok tanah kita. Saya yakin tidak ada itu. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Ini kerana kedua-dua negara sedar akan impak negatif yang bakal menimpa pada ekonomi dan kestabilan negara masing-masing. Peperangan yang tercetus tidak akan ada pemenang, tetapi yang ada hanyalah kerugian di kedua-dua pihak. Sejak merdeka hingga ke saat ini, banyak pembangunan yang dah dibuat oleh pihak Malaysia dan Indonesia. Maka takkanlah segala pembangunan yang telah dibina sekian lama itu ingin dimusnahkan dengan satu letupan? Berapa banyak pelaburan Malaysia di Indonesia? Dan berapa banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia di Malaysia? Kita kena ambil kira dengan ancaman sulu dan sebagainya. Takkanlah kita nak merisikokan itu semua. Jelaslah bahawa ekonomi Malaysia dan Indonesia itu berkait antara satu sama lain. Okey, dari sisi lain, mungkin Malaysia dan Indonesia akan berperang, tetapi peperangan itu hanya dalam bentuk kecaman dan menerusi saluran undang-undang antarabangsa sahaja. Episod konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia sama sekali tidak akan berulang lagi. Oh ya, kenapa saya tak keluarkan kenyataan dari pemimpin Malaysia berkenaan perkara ini? Ini kerana kita sudah pun jelas bahawa Malaysia sama sekali tidak pernah mengimpikan apa-apa peperangan dengan mana-mana negara pun. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen tentang bagaimana kita perlu selesaikan isu-isu berbangkit antara kedua-dua negara. Prabowo baru aja diberi gelar kehormatan oleh negeri Melaka, Malaysia, yaitu Datuk Seri Darjah Gemilang Sri Melaka atau DGSM. Setelah gue browsing apa itu DGSM, ternyata itu adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Kerajaan Melaka bagi individu yang berkontribusi dan berhubungan baik dengan Kerajaan Melaka atau pemerintah Malaysia.
Kalau kita trace ke belakang sejarahnya, Malaka merupakan ibu kota Kesultanan Malaka pada zaman dahulu. Malaka memiliki banyak nilai sejarah karena pernah dijajah oleh 3 negara, yaitu Portugis, Belanda, dan Inggris. UNESCO pada 2008 menetapkan Malaka sebagai kota sejarah yang masuk dalam daftar warisan dunia. Fakta menariknya, Malaka adalah kerajaan induk tertua Malaysia yang didirikan oleh Parameswara, salah satu anak raja kerajaan Sriwijaya. Nah, mana nih yang keturunan Palembang? Bangga banget sama skill diplomasi Pak Bowo dan Menhan kita di kancah internasional. Terus disegani Pak Bowo. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan BKPRRI, pertama Said Ali Brus, yang saya sudah kenal lama, tapi sering ketemunya Brusmu di Malaysia, sering ketemunya selalu di Malaka. Rupanya beliau adalah seorang tokoh yang memiliki hubungan yang sangat baik antara saudara-saudara kita di Malaysia, dan beliau terus mempererat hubungan ini, dan memang inilah yang kita inginkan, yang kita perjuangkan, yaitu hubungan yang sebaik-baiknya antara dua negara serumpun, dua bangsa yang memang punya tali persaudaraan, tali budaya, dan tali keturunan yang sangat erat. Kita sama Malaysia sebenarnya adalah bisa diibaratkan saudara yang serumpun, dan saya pun adalah bagian dari itu, karena saya waktu kecil saya besarnya di Malaysia. Dari pagi saya, bagi saya Malaysia itu kampung halaman yang kedua. Kalau saya pulang ke Malaysia itu rasanya pulang kampung. Oke, ya begitulah penjelasan tentang sekulumet tentang Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Beliau memang pernah sekolah di Malaysia, jadi warga Malaysia harus patut berbangga punya alumni yang sekolah di Indonesia jadi presiden di Indonesia. Dan begitulah tentang kisah Bapak Prabowo yang sekolah di Malaysia. Jadi beliau mengatakan selain alumnus Malaysia, Prabowo dapat gelar bangsawan Datuk Seri. Gelar itu diterima Prabowo dari penguasa Malaka yang di Pertuan Negeri Tuan Muhammad Ali Rustam pada 2022 lalu. Pada tahun 2019, Prabowo dalam kapasitas sebagai Menhan waktu itu ya melawat resmi ke Malaysia. Dia mengenang masa sekolah di masa waktu itu. Beliau mengatakan ini seperti pulang ke kampung, kata Prabowo kala itu, seperti dikutip dari The Star. Selain mengolah soal Prabowo, The Star turut menulis soal sang ayah Sumitro. Begitulah Prabowo sekolah di Malaysia. Jadi beliau juga mengatakan kita serumpun, kita tidak boleh ada hal-hal yang tidak kita inginkan, karena ini buat kerugian buat kita semuanya, karena kita budaya kita sama Malaysia hampir sama, bahkan sama kayak gitu, karena Malaysia termasuk bagian dari Melayu. Kita harus tetap rukun, karena satu kawan itu satu musuh sudah terlalu banyak, sedangkan 1000 kawan makasih kurang. Salah satu kutipan dari Bapak Prabowo. Jadi
Semoga antara Indonesia dan Malaysia hubungan secara pemerintahan, secara kewarganegaraan kita tetap rukun dan tentram di antara dua negara ini, menjadi bareng-bareng menjadi negara yang maju, negara yang berkembang. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.